Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Patikaja Dr. Esti Haryati. Yang saya hormati Kasih Permas Kecamatan Patikaja. Yang saya hormati Koordinator Pendamping Desa Patikaja. Yang saya hormati Ketua NKD Sekecamatan Patikaja atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Desa Sekecamatan Patikaja atau yang mewakili. Dan perwakilan Ibu Kadin Sekecamatan Patikaja. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada acara pembinaan FKD dan refreshing kader. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon berdiri. Acara berikutnya pemutaran video sesi briefing.
prosedur yang ditujukan untuk petugas, pengunjung, dan juga pasien. Perlu kami informasikan bahwa hari ini kami tidak dalam latihan keadaan darurat. Saat ini, Anda berada di ruang pertemuan Puskesmas Pati Raja. Terdapat 2 pintu keluar di ruang pertemuan ini. Pintu keluar berada di samping dan di belakang menuju tangga darurat. Apabila terjadi bencana alam atau kebakaran, jangan panik dan ikuti petunjuk jalur evakuasi menuju titik kumpul. Titik kumpul adalah tempat berkumpul untuk keperluan evakuasi dalam keadaan darurat yang berada di depan gedung Puskesmas Pati Raja. Berjalan cepat, jangan berlari. Lepaskan sepatu hak tinggi Anda ketika terjadi keadaan darurat. Jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, berjalan merangkak menuju keluar. Karena posisi ini memudahkan Anda untuk bernafas. Jika terjadi gempa bumi, usahakan berlindung di bawah meja atau merapat ke dinding yang kuat. Utamakan ibu hamil, lansia, atau orang lain yang memiliki keterbatasan fisik. Segera tinggalkan ruangan, jangan kembali untuk mengambil sesuatu. Kapal adalah alat pemadam api ringan. Apabila terjadi kebakaran, kami mohon Anda tetap tenang dan jangan panik. Gunakan apar yang tersedia. Apabila Anda ragu, segera hubungi petugas yang sudah terlatih. Demikian sesi briefing Puskesmas Pati Raja. Kami berharap Bapak Ibu tetap tenang saat dalam keadaan darurat. Terima kasih, selamat beraktivitas. Acara berikutnya sambutan dari Kepala Puskesmas Pati Raja kepada Dr. Esti Haryati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator Petani Desa Bapak Ibu, kemudian seluruh Bapak Ibu Sekretaris Desa se-Kecamatan Pati Raja, Ibu Kade yang saya hormati juga, Ketua FKD se-Kecamatan Pati Raja, Bapak Ibu Sekdes Kedungulur yang paling cantik. Maksud yang baru ada tamu, tadi sudah pamit sama saya, itu banget. Jadi kemudian saya hormati Pak Puskesmas, Mas Antoni dari Promosi Kesehatan dan lain, kemudian dari Kesehatan Lingkungan Pak Erika. Pak puji syukur pada kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehat dan sempat sehingga bisa berkumpul kembali di aula Puskesmas Pati Raja dalam rangka pembinaan FKD dan juga refreshing kader. Judulnya refreshing kader mestinya banyak. Kan saya Pak. Ya alhamdulillah sudah keluar dari desa menuju penutup. Yang nutup kan pikir dari balik desa atau dari rumah masing-masing ke Puskesmas. Mudah-mudahan Pak kedepannya ya ada refreshing yang sesungguhnya. Maksudnya mainan-mainan sing bikin mata menjadi apa ya? Benih dan seger. Tadi saya ikut apel di Dinas Kesehatan, infonya nanti ada refreshing kader seluruh Kabupaten Banyumas di akhir Agustus atau awal September lah. Kader. Kalau saya sebagai kader kesehatan ya nggak apa-apa. Saya kurang tahu persis nanti ke Puskesmas ngirim berapa belum tahu persis. Tapi yang pasti kader ini ya yang aktif pasti. Alhamdulillah yang ada di sini pasti aktif ya. Jadi berjalan saking aktifnya kan Bu ini jangan bosan dengan saya yang dapat saya terus. Ya saking aktifnya berjalan betul-betul apa namanya produktif Bu. Jadi alhamdulillah penjaringan masih sangat dibutuhkan di masyarakat. Artinya begitu ada kumpulan bujemi diskonnya. Berarti kan orang bujemi sedap.
dan menindaklanjuti sampai ke KDM. Dan harapan kami mudah-mudahan informasi hari ini bisa tersampaikan sampai ke tingkat di keluarga besar masing-masing. Entah itu nanti melalui pertemuan RW ataupun desa wisma Solo. Namun mudah-mudahan status atau derajat kesehatan di Kecamatan Patik Raja itu semakin baik Bapak Ibu. Siap Pak Sarip? Alhamdulillah. Pak Sarip di sini semangat tuh aku senang banget kalau dia. Iya, hari ini jadi saya ada beberapa agenda termasuk untuk supervisi bias dan memang saya dijadwalkan untuk bias sekarang ini tempat siang. Tapi tadi Pak Imanuddin pergi ya itu sampai baru itu sudah ancaman sendiri. Wah, Pak Imanuddin pergi ya terus program saya nanti bagaimana? Beliau nanti tidak mendukung sepenuhnya. Buyan ya Pak Imanuddin. Tapi kan ini memang artinya saya ya harus hadir di momen yang memang tidak sering terjadi. Monggo Ibu Tani dari FKD ya? Saya besok ya itu di mana ada apa itu sama Pak Badu? Apa mau gabung sama Pak Sarip di belakang itu ada? Sama-sama Mbak Tani lah. Heboh banget sih saya datang. Izin dilanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti informasi itu bisa disampaikan sampai ke tingkat di bawah tingkat desa. Kemudian apresiasi luar biasa Pak Sekdes ini sebenarnya tidak ada yang mewakili dari Bapak Ibu Sekdes. Apresiasi dong tepuk tangan. Masalah kecuali Sawangan lagi. Ya alhamdulillah mudah-mudahan sih. Oh iya Sawangan ada Pak Sekdes. Ya, mungkin ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan itu beberapa yang penting ada lah waktunya ya. Oh TB Sawangan Maklum jauh. Terus yang lain ada semua ya. Kalau tetap sampai tanah Lahan mana Lahan? Tanduran itu aman ya Pak? Selalu kalau ketemu beliau saya tanya tanduran itu aman loh Pak? Mati apa enggak Pak? Jadi kalau orang tahu dikit-dikit ya. Saya sih mau sana, tapi tak cukup sekarang saja saya kesana loh. Aduh banget. Jadi di belahan itu ada kebun lemon, Bapak Ibu udah bisa lah ya. Lalu bukan lemon, bukan punya saya maksudnya sambil menuju ke sana kita dulu kan waktu Pak Camat Biono itu menanam pohon gitu di sepanjang yang kelewatan nanti kita nanam. Saya itu menanam di situ tanduran khusus tandur kayak dari apa mis dari loh Pak. Alhamdulillah. Saya memantau dulu ya Pak. Penyumuran itu tuh. Tapi dengan baik. Mantul ya Pak. Moga-moga besok itu lindungi di masyarakat di sana. Jadi mau ke sawah pada bau pulang mono. Kemudian saudara nanti Pak Jar. Oh iya, benar. Apa dapat DD. Pegalongan tadi saya melihat pertama kali. Mas Binti ini. Dapat surprise. Terima kasih surprise ya Pak. Patik Raja ada ya Pak Mulya. Kedung Randu tadi juga saya Kedung Randu sudah buat? Ada. Oh iya. Di belakang saya nggak lihat ya Pak. Oh iya nggak apa-apa. Maksudnya ya. Kedung ini barusan badan tadi. Saya Pak cari. Sudah ini Pak Kedung ini tuh sehat murah gitu ya. Terus Karang Indah lah ini yang paling gemoy. Montok. Kemarin di dinas kesehatan saya pokoknya untuk ada karena nanti alasannya saya apa kok mengajukan dua semua desa karena tidak semua desa diajukan Bapak Ibu di puskesmas yang lain tapi saya ajukan semua desa 13 desa kali 2 kali 770 kali 12 bulan itu nanti sebagai koordinator yang di desa
Jadi Pak Imanuddin selaku pendamping desa mungkin nanti akan mengawal untuk yang honor insentif yang lainnya. Apa itu tadi? Ya bisa apalah, yang penting ada apresiasi untuk kader. Kader ini kalau tidak ada kader, masyarakat kita yang dari bayi sampai lansia nanti tidak terpantau kesehatannya. Apa Pak cari harap tidak atau langsung Pak? Nggak mungkin kan, berarti kita mesti BK itu ya. Nggak mungkin Pak cari sendiri atau dari Pemdes ataupun PKK. Tapi betul-betul harus ada kader khusus yang sebagai tangan panjang dari desa untuk mengawal kesehatan. Karena kesehatan itu tugas bareng, tidak hanya puskesmas atau dinas kesehatan, tapi justru yang punya masyarakat adalah desa. Berarti posyandu itu punya desa dulu. Ya sekarang juga punya desa, kalau punya desa. Jadi kami usulkan dari sisi kami selaku anggaran di puskesmas melalui bantuan operasional kesehatan. Nanti syukur di ACC syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya mungkin kebangetan banget. Ya mungkin nanti yang lain kalau sudah, karena kadernya kan sudah hanya dua di desa itu, tapi banyak. Satu posyandu berapa tuh? Ada 5, ada 7 ya? Ada yang 7, ada yang Semoga nanti dari Pak Imanuddin selaku pendamping mau merumuskan seperti apa. Yang penting ya duitnya dan ditambahin gitu loh Pak. Ya, Ya, oke. rokok nggak banyak. Alhamdulillah, itu berapa bu per bulan Pak? Sudah banyak kajian, sudah banyak duit. Sudah banyak kajian. rela Bu. Singkatan apa nih katanya? Sudah banyak apanya Pak? Ada. Tapi ya alhamdulillah ada yang kesel gitu. Takutnya kan nanti kalau nggak ada yang mau, ya nggak mau maksudnya membantu pelaksanaan posyandu dan sebagainya ya. Bisa kan gimana nanti anak-anak mau dipantau tumbuh kembangnya, kemudian yang usia produktif mau dicek kesehatannya secara berkala, sama lansianya juga kalau mereka sudah lanjut harapannya kan produktif. Produktifnya bukan kayak kita kode terus nanti menghasilkan output apa ya, tetapi paling tidak mereka mandiri dengan kesehatannya. Lansia kan banyak ya sekarang, misalnya menjauh ya kadang tindak ya gitu. Kemudian ya bapak saya juga begitu kan, punya penyakit stroke ya dulu. Nah, ya harapannya jangan seperti itu gitu loh. Makanya dari sekarang harus diperhatikan kesehatannya. Kalau yang biasa tinggi tensinya ya berobat rutin. Lah orang keluhan apa yang betul kan minum obat baik gitu ya. Jangan seperti itu. Karena kita tidak tahu suatu saat darah-darah yang dimana yang tiba-tiba dia akan naik dengan cet gitu ya, tiba-tiba terus ada sumbatan, bisa terjadi stroke atau apa-apa. Itu yang saya mohon maaf jangan terjadi. Dari sinilah Grimas ini harus diaplikasikan betul dalam kegiatan sehari-hari. Orang yang jatuh di kamar mandi belum tentu yang menyebabkan kematian itu jantungnya. Jangan-jangan itu udah kena serangan jantung dulu, baru jatuh. Jadi harus dipertanyakan kalau memang dia jatuh di kamar mandi atau jantung meninggalkan jantung, dia sebenarnya serangan jantung dulu atau ada stroke perdarahan di kepala dulu, atau memang perdarahannya dari jantung. Itu yang harus tanda-tandanya. Tapi minimal kalau kita sudah mengetahui faktor risiko, entah itu hipertensi atau BM, kita harus sudah mengendalikan dari sekarang. Tensinya kalau sudah di atas 140/90 sudah Bu, harus rutin minum obat. Apalagi lebih romatus tapi sudah gemegel kok bisa melayu ujung barat sampai ujung timur gitu ya darahnya. Ya saat ini, tapi kan peredaran darah itu kan akan bekerja terus menerus. Kita tidak tahu suatu saat. Bu. Sama ya. Iri. Dari mana ya Bu? Oh Sakareta. Oh Pak Dedi ya. Oh iya, cakep loh. Pamit. Cuma mana dokter? Aku bagaimana nih? Enggak saya hello ya, Pak. Iya, saya hello. Itu nih Bapak Ibu, jadi sebenarnya faktor risiko itu harus segera dikendalikan dari kita sendiri selaku yang punya faktor risiko. Kalau Bapak Ibu kita keturunan ada hipertensi, ada gula, otomatis kita mempunyai bakat untuk itu. Jadi harus lebih
dengan badan kita segera cek kesehatan secara berkala. Untuk ILP ini sendiri menjawab Bapak Ibu kembali ke ILP ya. Nanti pelaksanaan silakan mengikuti jadwal yang dulu boleh usia balita maksudnya dijamin silakan. Kalau tidak mampu dalam 1 hari itu selesai nggak apa-apa besok lagi nggak apa-apa. Tapi yang balitanya tetap ya 1 hari itu selesai. Tapi untuk yang lansia mau dibedakan hari nggak apa-apa. Tetapi itu tadi per wilayah RW. Per wilayah RW semua lansia paling tidak terpantau kesehatan. Kalau pemeriksaan gulanya itu memang jaraknya 1 tahun sekali untuk lansia. Usia produktif juga. Kecuali ada sisa reagen atau stick boleh berkali-kali ngomong. Tapi jatah memang yang dari pemerintah, anggaran pemerintah itu 1 kali. Kalau selebihnya, kalau misalnya mau cek lagi, kok sticknya masih banyak, silahkan dipakai lagi. Tapi kalau kurang ya monggo, mau bagaimana, mau beli sendiri atau seperti apa silahkan. Tapi ya itu tadi, per usia produktif maupun lansia minimal 1 tahun sudah pernah ngecek gula darahnya, kecuali yang tidak normal untuk dirujuk ke puskesmas atau puskesmas. Nah ini tadi saya ditanya di dinas kesehatan, semua puskesmas dan semua PKD di kecamatan Pati Raja sudah semuanya punya PKD, kecuali Noto Pak Cahit. Noto kan bangun PKD kapan? Atau ada solusi di PKD? Pos kesehatan desa. PKD itu kan sudah ada di KSL. Oke. Cuma kontrak. Ngomongnya bisa. Kalau kita bahas pada waktu Posdes dulu, itu kan sepakatnya di RW 6 KSL. Cuma desa kan belum punya tanah di sana. Nah gini Pak, saya didawati gini. Itu tanah yang sebelah saya itu kan punya desa. Ya. Apa tukar? Nanti yang di sana kita beliin dari Pemda, tapi itu untuk puskesmas itu. Apa ada yang mau di? Kalau misalnya yang tadi yang mau surat penjelasan di RW berapa tadi? Ada yang mau dijual nggak? Ada. Lah kalau ada yang mau dijual, bisa dikomunikasikan nanti dengan aset, bagian aset. Nanti bilang katanya dinas kesehatan mau beli. Tapi yang itu syaratnya itu bonyok gitu ya Pak. Ya. Begitu mau nanti kita komunikasikan lagi nih Pak, supaya nanti ada FKD-nya. Desa gede loh masalahnya betul itu, FKD-nya belum ada. Oke, mohon Pak Cari, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi segera. Terima kasih juga untuk yang sudah ini pustunya, PKD-nya. Ke depan ini PKD akan berubah menjadi pustu. Kayak di kabin di Pati Raja itu loh, jadi puskesmas pembantu PKD itu dengan adanya ILP ini. Jadi nanti ada petugas kesehatannya itu minimal ada 1 bidan dan 1 perawat di situ. Untuk menuju pustu itu untuk ILP kita akan jadwalkan di masing-masing desa ada pelayanan dengan perawat dan bidan dalam 1 minggu mungkin 1 kali kalau nanti kondisinya memungkinkan, yang sudah mempunyai gedung PKD tadi. Kalau misalnya tempatnya nggak diriset, ya nanti yang di tempat yang selama ini dipakai dulu ya Pak Cadik untuk dilakukan pelayanan. Jadi kalau seandainya nanti ada lansia yang tensinya tinggi atau gulanya tinggi bisa didatangkan ke ini ya Bu, yang saat ini sekarang jadi PKD. Nanti ada Bu Bidan sama Ibu Perawat, syukur alhamdulillah itu ada dokternya di situ kita jadwalkan. Jadi bisa memantau kesehatan di situ. Jadi nggak usah jauh-jauh ke puskesmas. Begitu Bapak Ibu untuk gambaran ILP. Kira-kira sampai di sini ada gambaran ILP Bapak Ibu? Atau ada yang mau didiskusikan terkait ILP dulu? Tidak ada. Lanjut. Oh iya Pak Cari monggo. Suaranya semua orang sama. Antara BPD dan Sekdes sudah. BPD itu nggak tahu untuk kebutuhan kesehatan untuk bidang kami sebagai tim sudah RKP. Jadi tim sudah RKP saya itu sudah terus sama bidang desa apa kebutuhannya dengan yang ada masalahnya yang terjadi sudah dianggarkan tapi tidak tahu untuk apa. BPD ini orang itu. Apalagi BPD-nya pemerintah Jakarta yang tahu. Jadi mohon kerjasamanya antara BPD dan pemerintah untuk
menganggarkan kesehatan untuk apa saja lah yang dibutuhkan. Dan untuk Pati Raja Monggo, kami sudah punya bangunan PKD bagus banget karena bantuan gubernur sudah ada kamu Gusto, mohon dimanfaatkan secepatnya. Terima kasih. Nah, kedua Pak Sekda, yang pertama paling nggak BPD diundang juga ke sini ya. Moga baik itu. BPD-nya kan BPD-nya kan lain, lain daripada yang lain. Ya berarti permasalahannya berarti sebentar, ini Pak Pul kalau kayak gitu untuk desa yang lain perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu untuk pemahaman. Ya nanti kalau memungkinkan saya undang nih Pak. Ya semuanya. Biar satu persepsi lah ya. Ya terima kasih Pak Mul untuk usulannya. Kemudian yang kedua. Gedung ini. Udah dulu gedung PKD dulu ya. Itu karena jajanan kampus itu kok. Sudah ada pustu di sini ada gedung PKD. Apa nanti sementara ini kurang kader dulu ya Pak? Kader. Jadi untuk rapat kalau misalnya bulanan setiap minggu. Untuk underbreak dan juga berarti kan juga laporan paling itu juga ya penanganan stunting ini kan salah satunya nanti langsung ke baru dari langsung dari untuk besarannya nanti saya lihat sama-sama. Mungkin itu Bapak dan Ibu terkait ILP. Oh iya Pak Sekdes, Pak Mul cukup ya Pak Mul? Pindah. Mau malah pindah. Sudah ya? Ya nanti peruntukannya kita bahas lagi dengan Bu Bidan Dian. Bu Bidan masih sakit jadi ya nanti kita diskusikan kembali lah. Sepertinya aja ubah gedungnya ya Pak. Terus dibangun mana lain. Apa mau untuk baik pindah? Wani Piro. Tapi lumayan kalau botol ini. Botol macamnya kemudian. Ya, terima kasih. Pertama Ibu, untuk Beringin wilayahnya luas, penduduknya sudah 8.000 sekian. Untuk bidan, kami mohon bidan kalau bisa ditambah satu lagi, karena posisi bidan yang sudah ada itu saya amati sekarang fokusnya di puskesmas bukan bidan desa. SK SK. Ya, fokusnya kita adakan bidan desa, tapi aktivitas di puskesmas itu satu. Yang kedua, ketika dari puskesmas ada program yang kaitannya dengan desa, mohon konfirmasi dengan PKD. Iya, nanti PKD bisa menyarankan bisa nggak ini ke masing-masing desa dengan dana desa. Itu contoh PKD, FKD. Sorry. Beneran ngantuk. Iya. Jadi fokus. Iya. Yang Indonesia, orang apa? Iya. Yang saya tekankan, yang saya utamakan pertanyaan saya mohon bidang desa kalau bisa ini ditambah. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ini langsung saya tanggapi aja deh ya, biar langsung saya ingat dulu. Yang pertama untuk penduduknya memang luas dengan geografi seperti itu ya. Kita ada satu bidang lagi sebenarnya untuk P3K. Ya kebetulan rumahnya juga perlu. Cuma kemarin saya rencanakan untuk kedua. Karena apa? Kedua dulu
DB-nya akeh, stuntingnya banyak gitu ya. Jadi saya memang butuh bidan lagi skala prioritas untuk permasalahan yang ada. Bayar. Jadi Pak Sarif, untuk saat ini Nun Sewu memang ada tambahan 1 tenaga bidan, tetapi memang untuk Kedung dulu. Kalau mengingat tadi itu pertimbangannya, ya Pak Sarif Kedung dulu, stuntingnya kasusnya semakin ini loh. Ini ada apa sebenarnya apa? Ya ada permasalahan apa lah nanti supaya bisa dibagi 2 wilayah untuk bidannya lebih maksimal lagi. Cari kecil. Karena stunting, kemudian kasus bidannya juga yang banyak. Apalagi ya? Kemarin kehamilan kan sudah ini kan usia masih juga lumayan, jadi memang saya akan mendampingi Kedung dulu. Nanti kalau ada lagi, insya Allah untuk Kedung ini memang Pak. Kemarin saya bingung antara Kedung ini dan Kedung itu mana gitu ya. Tapi dilihat dari data yang ada kok sepertinya urgent Kedung dulu. Jadi nanti mungkin Kedung itu lebih dahulu. Kemarin Kak Endek memang saya kasih satu lagi karena Bu Ana waktu sakit. Bu Ana sakit, ya Pak FAD ya. Bu Ana sakit operasi kan. Nah ini apa namanya itu dibantu dengan letak geografis yang berhubung juga. Kayak Cilacap gitu kan Bu Ana nanti udah mau ke sana. Jadi itu Pak Sekdes, insya Allah kita pikirkan untuk yang Kedung ini cuma ada Pati Raja, Pati juga luas. Tapi alhamdulillah untuk letak geografis kalau Pati Raja kita juga lebih landai ya, untuk pemantauannya juga lebih enak. Jadi yang pada Jangan dipikir berat. iya ada mungkin misalnya itu saya Ya, sekali lagi nanti ke kader berarti ya cuma ada pendek supaya bisa ya kalau 2 hari ya Makanya baik-baikin kader. cukup duitnya cukup kalau orang ada itu duitnya ya anu terima ya dari sendiri bentuk itu kalau di atas kertas mungkin ya tetap terima sudah tuh orang khusus anak juga tuh anak juga Ada iuran kata. iya Sampai ke bawah. ayo manajer loh di tanggapan langsung aja ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Kepala Puskesmas Pati Praja Dr. Edi Haryanti. Yang saya hormati Kasih Promas Bu Ida. Dan yang saya banggakan adalah seluruh kader dan sekretaris desa yang hadir di ruangan ini. Sebelum sampai ke sana nanti kuncinya saya harus kecekal. Ya sabar. kuncinya sabar. Perkenalkan dulu, nama saya Iman Mungkin gitu ya. Belum semua sudah saya itu belum kenal. Ya, ini para kader-kader itu baru kelihatan gitu. Karena saya baru 2 bulan gitu. 2 bulan mengabdi di Pati Praja yang seluruhnya di Batu Raden. Dan untuk itu saya mau izin Bu Ida dan Dr. Esti, karena Dr. Esti dokter yang cantik. Dari satu keberkahan bagi saya gitu ya, tanpa terasa kita bisa ketemu lagi, nggak tahu berapa puluh tahun gitu ya, kita bisa media seperti ini. Berikutnya adalah ini beberapa hal yang harus disikapi. Kalau dana desa itu ya peruntukannya jelas gitu ya. Ini yang harus diperhatikan oleh utamanya sekretaris desa ya. Dana desa itu tidak menutup untuk infrastruktur. Justru yang dibangun ke depan adalah ketahanan SDM daripada anak-anak kita. Betul apa yang disampaikan oleh Dr. Esti itu adalah masa contoh gampang aja gitu ya.
Kalau saya ingin ekstrim, merokok itu adalah bentuk pendorong adanya stunting. Nek kepengin anake dewek sehat, cucune dewek sehat, jenengan sing merokok mandek. Enggak usah di luar, karena apa? Nanti bisa belajar sama nikotin yang ada di tar itu kan bersatu dengan sari-sarinya ya. Kalau gampangnya itu akan terakumulasi dalam sebuah sperma itu kan. Nah, spermanya ini nek toksik ya jangan berharap itu jadi anaknya selesai gitu. Salah satunya itu. Berikutnya saya melihat tadi kayak di gedung Bandung gitu ya. Kenapa itu ada, kalau saya berarti nggak salah gitu ya. Itu berarti sangat resisten terhadap kesehatan itu rendah. Nah, saya di Kemendes itu saya perkenalkan operasi. Kemendes itu melahirkan satu kader pembangunan manusia. Tolong di Roma, ya. Tolong di OPD, saraplasnya. Saya wajibkan di tahun 2025 tidak ada satupun KPM saya yang tidak terfasilitasi. Contohnya untuk laporan dia itu pakai laptop. Laptopnya bagaimana? Pakai dana desa. Nanti saya kontrol. Wajib gitu ya. Gak boleh yang bekas, gak boleh yang bekas. Gak boleh yang bekas. Karena saya pasti akan saya laporkan. Karena ini bagian saya mengadvokasi, menguatkan program dari kesehatan dari Puskesmas dan ini adalah di Pati Raja. Kalau boleh saya buka, dokter itu sahabat saya yang paling dekat masalah itu. Iya, tapi nggak nyampe gitu kan. Nah, selanjutnya gitu ya. Ini kalau kita bicara ada 5 sasaran yang nanti masuk ke ILP. 5 sasaran bagaimana masyarakat kita sehat. Betul apa yang disampaikan. Kita itu mendekatkan kepada penerima manfaat. Masa iya lansia itu suruh datang ke posyandu. Dan alhamdulillah saya yakin di sini sama, tinggal ditingkatkan. Saya dulu di Batu sama gitu. Ada kunjungan bidan, ada kunjungan KPM, TPK, ada TPK ya. Nah TPK-nya itu yang nyatu gitu ya. Itu datang ke pasien gampangnya gitu ya, dideketin gitu. Nggak ditimbang kita datengin. Kemarin ada laporan itu Bu Dokter. Karena apa? Di wilayah Kedunguruk gitu ya, oleh KPM. Iya, di KPM itu melaporkan bahwa ada wilayah tertentu yang masyarakat itu dikasih imunisasi nggak tahu apa. Ini mesti harus diselesaikan, nggak boleh dibiarkan. Ini PR daripada Kedunguruk itu harus selesai itu. Apa maunya gitu? Kalau memang pindah kali datangi, mohon nanti biasa. Itu kesana ya, datengin itu. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah tadi kesulitan. Sebetulnya IRP itu kan integrasi layanan primer ya. Jadi semua tadi yang layanan di posyandu itu kan dikumpulkan jadi satu session gitu. Satu session tidak usah tidak digabung karena layanannya kan berat balari. Nggak usah training gitu loh. Karena pernah di desa Purwosari itu satu komplek. Ya di situ pada hari yang sama, kebetulan ada videonya gitu ya. Itu ada yang lansia, ada yang rematik, bumil, anak 0 sampai 59 gitu ya. Ya sama di situ kumpul gitu. Nah, yang saya dorong adalah mohon ini Bu Dokter, kami siap menganggarkan kaitannya dengan peningkatan kapasitas para kader di posyandu. Itu kan harus menguasai 5 bidang ya di EP kan. 2 kompetensi ya. Nah, kompetensi itu minimal 5 kader itu wajib menguasai. Harus tersedia ya positif loh atau dokter SD. Jangan sampai 5 orang itu kita salah-salah. Karena apa? Ini tanggung jawabnya desa untuk bisa mengoptimalkan gitu ya, menguasai 25 kompetensi. Kami dari dana desa siap menganggarkan untuk pelatihan ke arah sana gitu ya. Sehingga apa? Nanti dari satu kader itu bisa nular ke yang lainnya. Sehingga apa? Dari tujuan tahun 2045 adalah Indonesia itu generasi emas.
itu betul-betul tanpa stunting. Targetnya berapa? 0,014 ya. Nah, 14%. Padahal di tahun 2045 itu betul-betul dapat tuntaskan. Nah, sehingga saya mohon sekali, satu adalah saya ingin sebetulnya saya ingin ketemu dengan seluruh sektor kesehatan. Saya ingin mengintegrasikan. Satu adalah data EHDW, karena EHDW-nya macet gitu ya. Kemarin saya cek alasannya dashboardnya enggak hidup, buktinya hidup. Ya hidup gitu ya. Yang kedua alasannya nggak punya rekor. Saya cek siapa yang nggak punya rekor. Nanti saya pantau gitu ya. Banyak nanti di APBD 2025 syukur-syukur mulai perubahan sarana prasarana daripada KPM. Nanti itu kan ngefek loh ya, ngefek kepada ADM Simenjak. Nah, itu. Dan di setiap posyandu itu ada koordinatornya yang nanti karena tugas KPM itu hanya mencatat sampai pemantauan. Tapi kalau kamu sampai kerja sampai apa? Iya, nanti barang-barang berbeda. Nah itu, karena tugasnya kami KPM itu hanya sepemantauan gitu ya, nggak boleh lebih dari sana, hanya mencatat mantau gitu ya. Terus, karena apa itu bergerak itu adalah sistem. Jadi manakala, contoh ya, manakala data EHDW itu sifatnya today dan KPM nggak boleh dijabat oleh perangkat desa. Siapapun yang merasa masih ada perangkat desa menjabat jadi KPM, tolong diganti. Tapi kalau admin desa boleh perangkat desa. Nah, berikutnya pelaporan KPM itu today, tolong dikontrol sama sekdes gitu ya. Karena tadi disampaikan oleh Dr. Esi adalah akan ada laporan mingguan, kayak itu sama. Itu admin desa tidak mesti harus sekdes, boleh siapa saja. Itu untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang diinputkan oleh KPM. Nek KPM itu 0 berarti orang kerja. Gampangannya mengkon nek akhir bulan harus dibayar. Clear ya? Harus kayak gitu. Ini bentuk punishment kami gitu ya. Dana desa itu memang untuk ke arah sana. Nah, insentifnya berapa? Sesuai dengan SSA maksimal 275. Gue seorang tawar. Maksimal ya. 225. Syaratnya ya 225. Syaratnya itu hubungan SK. SK-nya SKILP. Nanti saya mohon dari Pusat menurunkan SKILP itu sama baik, tugasnya sama baik. Itu yang saya pantau. Jangan sampai saya yakin contoh di Sidaboa nggak mungkin asal kadernya itu terus. Masa satu orang bisa di kader ini. Itu namanya tidak pemberdayaan. Nah, ini adalah tugas kita semua. Kalau jenengan merasa tidak ada yang lain, pernah nggak melakukan sebuah peningkatan kapasitas? Tidak kan? Itu salahnya. Padahal itu boleh. Kalau bilang kan di masing-masing kan dana desa. Jika nanti misal pelatihan dunia kompetensi bisa disampaikan oleh kepala kampus, oleh dari sanitarian, oleh promkes gitu ya Pak Antoni, silakan saja gitu. Sehingga cuma satu, saya ingin betul-betul itu ada perubahan sikap perilaku di mana nanti orang itu bingung gitu ya dalam kesehatan. Nah, tentang PKD gitu ya. PKD, makanya saya sekarang buka Dr. Esti. Kenapa Notok, saya buka ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Notok itu pusat kesehatan punya, kantor kecamatan ada, poliklinik punya, terus apalagi SMK punya. Kenapa desanya masih status yang maju? Ini perlu saya pertanyakan. Harusnya ibu kotanya kecamatan mesti harus mandiri. Berarti ada sesuatu bagaimana desa itu di dalam proses perencanaan pembangunan itu tidak tepat sasaran. Nah, dana desa hadir itu apa untuk menyelesaikan kesana. Jangan sampai itu. Contoh ya, kita bicara tentang bagaimana kita mengedukasi warga kita miskin. Kemarin keluar dana untuk PT yang penerimanya adalah warga masyarakat ekstrim. Nek jenenge ekstrim, itu berarti memang melasi banget ini soalnya. Benar. Nah,
tentang datanya itu dari pemerintah, tentang file 3 kan jenengan yang melakukan validasi, koordinasi dan seluruh stakeholder. Lalu datanya juga orang anggone malah pemain informasinya ada yang sampai 0%. Sampai saya berpikir ini berarti di desa di sana nggak ada orang miskin. Padahal dana desa ya, kan dana desa itu punya rumus formula dasar. Satu adalah luas wilayah, catat nggak apa-apa. Luas wilayah. Yang kedua jumlah penduduk. Ketiga adalah jumlah warga miskin. Itu adalah formula dasar bagaimana negara akan mengalokasikan dana desa di desa itu sendiri. Tetapi jangan sampai dibiaskan antara jumlah penduduk sama orang miskin. Orang miskin itu ada standarnya. Menurut kesehatan, contoh, menurut kesehatan yang namanya air bersih itu adalah standarnya per kakak ya, per rumah ya, per rumah. Tetapi menurut di Pansimas itu tidak, itu 90 rumah. Lah ini kan harus diselesaikan. Karena apa? Air bersih itu kebutuhan dasar. Contoh, karangannya. Oke ya, nah ini tolong Dr. Esti, ini ada beberapa saya survei ya, belum dalam bulan, tapi itu kesapang peta-petanya. Air bersih di desa Karanganyar sama Kedung Bulu itu, itu susah air bersihnya. Saya kemarin mencoba jalan gitu, ini kasihan kalau ngambil air untuk kebutuhan rumah itu disedot dari kalau irigasi gitu ya. Seperti ini treatmentnya tinggi enggak gitu ya. Kalau treatmentnya nggak tinggi, Excelsior itu masuk. Padahal menurut standar kesehatan, Excelsior itu harus 0 ppm. Nanti dia dijelaskan oleh Dr. Esti. Nggak boleh 0,01 berarti sehat. Harus 0,0. Lah apakah ini dilakukan? Nah maka kami dorong, yuk kita bareng-bareng untuk desa yang kurang air bersih itu sarana dasar ya. Sarana prasarana dasar bagi penduduk. Satu selain pendidikan kesehatan, air bersih gitu ya. Air bersihnya kalau memang di situ memungkinkan gitu ya untuk dibangun jaringan pipa gitu. Ya ayo kita bareng-bareng mengalokasikan ke sana. Jangan sampai nanti di sisi bulan kemarau nggak ada gitu. Nah, berikutnya adalah tentang tadi kesulitan apa yang disampaikan oleh Bu Yani dari Kedung Bulu Kidul ya tentang sarkas di posyandu. Saya mohon itu ya. Itu kan ada sifatnya yang bukan pasang ya Bu ya. Nah, kalau itu tempat posyandunya bukan miliknya desa, gampang beliin aja itu yang kayak airnya Bu ya. Selesai. Ataupun mungkin bisa bongkar pasang di selesai gitu. Tetapi kalau memang itu, karena pada desa itu boleh untuk membangun apabila tanahnya itu adalah asetnya desa. Kalau bukan aset desa nggak boleh dibangun, apalagi permanen. Nah, kesulitan semacam ini saya dorong nanti masuk di dalam sebuah RKP di tahun 2025, nanti masuk di musyawarah desa, nanti kita bareng-bareng. Contoh, Kedung itu sama Karanganyar bersatu dong mengunggah satu permasalahan yaitu tentang air bersih. Nanti bisa kemarin turun sama Penggasono itu di nggak tahu nih turunnya sampai ke perbatasan Kedung Bulu itu gitu ya. Ya itu yang ada penangkaran buruhan tuh itu. Saya lihat gitu ya. Ini sebetulnya bukit itu bisa ya di balik bukit itu ada sumber airnya enggak. Saya bisa membayar ke sana gitu. Karena apa kalau memang itu datanya valid gitu ya ada gitu. Saya akan kemarin saya ceritakan dengan PND saya. Maka suatu saat saya akan ke Bupati ini dia sebetulnya di situ ada kantong airnya enggak. Nah nanti kalau yang itu kantong air ada yang harus dibebankan oleh APBD, ada yang dibebankan oleh APBD saya kemudian desa. Karena desa boleh kok di situ. Nah, sehingga saya mohon gitu ya tahap-tahap perencanaan pembangunan yang berbasis dana desa itu ingin menyelesaikan permasalahan di desa. Dan desa jangan bicaranya itu kan kewenangannya desa sih. Lewat musik, betul. Tapi kalau materi dalam musik itu merugikan masyarakat, ya tolong dihindari lah. Ya kita punya beban yang sama. Saya punya beban yang sama di Patik Raja 13 desa. Saya ingin nanti step by step. Tahun kemarin mandirinya hanya Patik Raja, sekarang Patik Raja. Saya ingin target ada 8 tahun 2025 itu harus naik langsung jadi sama. Kenapa? Saya kasih tahu ya.
itu kan di dalam IDM Indonesia Membangun itu kan ada rekomendasi mana yang prioritas mas prioritas itu yang ditindaklanjuti. Contoh tahun depan ada pertanyaan apakah desa ini memiliki PKD? Kalau tidak pernah ada inisiasi dari desa, ya jawabnya nggak ada terus. Nah, terus dari desanya kemana? Terus misalnya siapa posyandu, posyandunya siapa? Mungkin ada bantuan misalnya ya Bu ya. Nah, kami tuh ingin hadir manakala itu ada sampah yang tidak bisa terbiayai oleh pemerintah, kami boleh kok dan bisa hadir. Contoh, ada di desa Kebumen itu 7 posyandu itu terbiayai dengan dana desa. Ada yang namanya alat timbangan untuk yang tidur itu, yang anak-anak, terus yang berdiri macam-macam itu. Kalau ada 3, jadi itu jadi cek sama bidang neneng itu pakai dana desa selesai. Kami tuh pengen hadir ke arah sana gitu loh. Terus begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang contoh yang tadi apa sih sasarannya remaja putri? Itu kan apakah remaja putri itu telah terlayani dengan apa? Diberi kaya TTD. Nah, nanti kalau diberikan TTD saya tanya kepada peserta melalui desa, sebetulnya jatahnya desa Sidapur itu berapa? Berapa biji? Berapa meter? Nah, ini yang garis ada 30 ya, kaplet gitu ya. Itu sebetulnya dapat berapa? Terus remartinya di Sidapur itu ada berapa? Nah kalau itu Sidapur orang datangnya, lebih puskesmas ataupun kami dari desa arep ngandarakan pira, ya orang tepat sasaran. Nah, apakah hanya itu? Enggak. 5 sasaran rematri sama catin tolongnya. Minimal setahun sekali itu harus ada bentuk penyuluhan untuk rematri sama catin. Karena haknya catin, Hari Cinta harus mengetahui dia adalah calon pengantin yang akan mempersiapkan dirinya sendiri untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Nah, rematri umurnya berapa? 10 sampai dengan 24 tahun itu rematri. Nah, kalau rematri udah umur 10. Dan jatahnya sih usianya 10 sampai 24 tahun pira. Itu tidak pernah. Saya kemarin cek itu Bu dokter di IHDW, masa iya setahun rematri kok cuma mau 100 seperti aja. Nah, saudara saya KPN-nya ini kemana? Terus saya tanya, apakah KPN dikasih? Enggak. Lah dana desanya kemana? Tolong lah ya. Kami program dari pemerintah pusat yang diwenehi, makanya ada ilmak sama non ilmak. Aja digede-gede kata non ilmak baik. Ilmak BT dana desa maksimal 25%, tetap klik bongong 5 bong sana. Tapi pada saat ada bantuan sosial untuk orang miskin banyak sekali. Lah ini salahnya ada di mana kita? Ya kan? Yang kedua adalah untuk ketahanan pangan nabati sama hewani. Agar ngerti DP JUT Bu dokter ngerti DP JUT baik ketapang dan usaha tadi drainase kan siap terus kayak gitu. Lah kapan desa itu bisa memproduksi kebutuhan pangannya? Karena apa? Nanti di tahun 2025 sedikit saya bocorin ya. Siap-siap ini Bu Dokter, karena apa? Nanti ada namanya dapur desa. Dapur desa program di dalam itu kayak jadi PPLP. Nanti ada kader yang dilatih bagaimana masak yang sesuai dengan isinya. Isinya itu untuk siapa?
ataupun dana Kementerian Kesehatan Pusat sekalipun APBN. Itu tidak lengkap rasanya nanti dari Mas untuk menyampaikan arahan kembali terkait kegiatan ke depan untuk FKD dan juga ILP di masing-masing desa. Moga Bu Ida, aku bawa cara yang akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang kami hormati, Bupati dan beserta Mas Antoni, Mbak Yeni. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekdes Kecamatan Patikraja. Yang kami hormati Ketua FKD Sekecamatan Patikraja. Yang kami hormati teman kami Pak Imanuddin. Yang kami banggakan kader-kader Posyandu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kesehatan sehingga pada siang hari ini kami bisa bersilaturahmi dalam rangka pembinaan FKD dan refreshing kader nih. Ya, saya tadi malam baca WA-nya Mbak ini refreshing di puskesmas gitu. Nah, karena tidak aku jangan ngelondoni PHP. Kedepannya kita akan bisa refreshing yang nyata. Amin. Nah, nggak nyata nih dok. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini beserta keluarga akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, untuk harta yang paling berharga itu harta apa ya Bu? Sehat, betul. Jadi ini salah satu program pemerintah yang harus kita dukung. Setuju Bapak Ibu? Kemudian ini memang untuk kegiatan kesehatan programnya pemerintah memang luar biasa nih, membutuhkan manusia pilihan. Salah satunya yang hadir pada hari ini. Nah, kalau mau sehat gimana? Mau membangun desa yang sehat, masyarakat yang gimana? Kalau kita sebagai penggerak kesehatan masih klentruk. Tahu klentruk? Jadi kita harus sehat dulu sebelum kita membangun desa yang sehat, yang bisa kata tadi Pak Imanuddin, desanya harus desa yang mandiri. Saya malah baru tahu desa itu tahap-tahap nih, ada tahap. Tahunya maju dengan mandiri, gitu. Saya harapkan kita hidup di dunia ini tidak hanya hablum minallah ya, tapi harus juga hablum minas. Kata Kiai Sana itu adalah sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, kita ada di sini tidak hanya untuk materi, tapi kita mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini yang bergerak di bidang sosial nih, kita akan tetapnya dibukakan yang pertama masuk ke surga. Amin. Peregangan dulu ya Bapak Ibu, monggo ada yang di depan sini boleh? Yang ini, Bu Kami boleh? Pak Marek, Pak Rasim, oke, boleh Pak Ibu, sini Pak. Ya, ini boleh dimulai Bapak Ibu.
Thank you.